Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang komunikasi interpersonal. Nama saya Muhammad Syukur Prayoga dan dua anggota kelompok saya bernama Haikal Rinaldi dan Syaibatul Hanifah. Apa itu komunikasi interpersonal? Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Komunikasi interpersonal bisa disebut sebagai komunikasi antar pribadi. Efektivitas antar pribadi ditentukan oleh seberapa jelas pesan yang disampaikan. Pengertian komunikasi interpersonal menurut para ahli. 1. Menurut Joy Ayres. Menurut Joy Ayres, tidak ada makna seragam di antara para pakar dalam mengartikan komunikasi interpersonal. Beberapa orang menandai komunikasi ini sebagai sebuah tingkat dari proses terjadinya komunikasi antar manusia. 2. Dan Barnlund. Menurut Dan Barnlund, komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi yang melibatkan orang lain. 3. Gerald Miller. Menurut Gerald Miller, membedakan komunikasi interpersonal dan bukan komunikasi antar pribadi. Perbedaannya terletak pada kultural atau sosiologi. 4. John Stewart dan Gary D'Angelo. Komunikasi interpersonal berlaku pada kualitas komunikasi yang terjalin dari masing-masing pribadi. 5. Joseph DeVito. Joseph DeVito mendefinisikan komunikasi interpersonal sebagai proses pengiriman dan penerimaan. 6. Ada Barlan Johansen. Barlan Johansen menjabarkan komunikasi antar pribadi ketika orang-orang bertatap mata secara langsung. 7. Ada Effendi. Menurut Effendi, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi pada dua orang melakukan percakapan. Selanjutnya ada tujuan komunikasi interpersonal, itu ada dua. Yang pertama, menurut DeVito tahun 1997, tujuan komunikasi antar pribadi untuk berpikir, melakukan penalaran, menganalisis, dan merenung. Yang B, mengutip dari jurnal komunikasi antar pribadi pustakawan dengan pemustaka dalam memberi layanan jasa di perpustakaan yang dibuat dari Ono. Tujuan komunikasi interpersonal yaitu yang pertama, mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain. Yang kedua, ada membantu orang lain, menolong orang lain. Yang ketiga, bertukar pikiran, memecah masalah, menyampaikan informasi, membina hubungan, saling mempengaruhi dan bermain, mengenal diri sendiri dan orang lain, berbagi pengalaman, menumbuhkan motivasi, dan melakukan kerjasama. Lalu selanjutnya ada jenis komunikasi interpersonal. Itu ada dua. Yang pertama, komunikasi verbal adalah komunikasi yang diucapkan. Saat kita berkomunikasi, apa yang kita katakan. Tidak hanya itu, tapi bagaimana kita mengatakannya, apakah kita menggunakan gaya bahasa gaul atau bahasa yang formal dan baku. Kata atau ide apa yang kita katakan, kita bicara dalam bahasa apa, semua ini adalah bagian dari komunikasi verbal. Yang kedua ada komunikasi nonverbal, adalah komunikasi yang tidak diucapkan. Apakah kita berdiri tegak dan bersandar, apakah kita melihat mata orang lain, di mana kita meletakkan tangan kita, apa bahasa tubuh kita, menyiratkan suatu hal pada orang lain. Peneliti setuju bahwa setidaknya setengah dari apa yang kita komunikasikan adalah nonverbal. Jadi ini cukup penting. Lalu ada unsur-unsur dalam komunikasi interpersonal. Itu ada 11. Yang pertama adalah komunikator atau pengirim dan penerima. Yang kedua ada pesan. Yang ketiga ada bahasa tubuh. Keempat ada ton suara. Kelima ada feedback. Keenam ada hambatan dan gangguan. Yang ketujuh ada keterampilan mendengarkan. Yang kedelapan ada empati. Yang kesembilan ada kesadaran diri. Yang kesepuluh ada resolusi konflik. Dan yang terakhir ke-11 penggunaan media sosial dan teknologi. Proses komunikasi.
Terdapat 8 proses dalam komunikasi interpersonal. Dimulai dari pengkodean pesan, proses dimulai ketika seseorang memiliki pesan yang ingin disampaikan kepada orang lain. Pesan ini berupa kata-kata, bahasa tubuh, ekspresi wajah, atau tindakan lainnya. Kemudian, pengiriman pesan. Pengirim pesan menyampaikan pesannya kepada penerima pesan melalui berbagai saluran komunikasi, seperti berbicara, menulis, atau menggunakan media sosial. Ketiga, penerimaan pesan. Penerima pesan menerima dan mencoba untuk memahami pesan yang disampaikan oleh pengirim. 4. Dekode pesan. Penerima pesan mencoba untuk mengartikan pesan yang diterimanya. 5. Feedback. Setelah memahami pesan, penerima dapat memberikan tanggapan atau feedback kepada pengirim pesan. 6. Konteks. Konteks adalah faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi komunikasi interpersonal seperti latar belakang budaya, lingkungan fisik, suasana hati, dan situasi sosial. 7. Hambatan komunikasi. Proses komunikasi interpersonal seringkali dihadapi dengan berbagai hambatan, seperti gangguan fisik, perbedaan bahasa atau budaya, ketidakjelasan pesan, emosi, dan lain-lain. 8. Siklus berulang. Proses komunikasi interpersonal seringkali berlangsung dalam siklus berulang di mana pesan dan tanggapan terus dipertukarkan antara pengirim dan penerima. 9. Pengembangan hubungan. Komunikasi interpersonal dapat membantu dalam pembentukan dan pengembangan hubungan antar individu. 10. Evaluasi. Setelah komunikasi selesai, individu dapat mengevaluasi hasil dari komunikasi tersebut. Kemudian, apa sih hubungannya komunikasi satu arah dan dua arah dengan teori Eric Berne? Komunikasi satu arah dan dua arah dapat dihubungkan dengan teori Eric Berne yang terkenal dengan teori analisis transaksional. Analisis transaksional adalah sebuah teori yang digunakan untuk memahami interaksi sosial dan komunikasi antar individu. Dalam teori analisis transaksional, tujuan yang diinginkan adalah untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam mode tindakan dewasa agar berkomunikasi antar individu menjadi efektif, kooperatif, dan responsif terhadap kebutuhan dan harapan masing-masing pihak. Dengan pemahaman ini, individu dapat menghindari jatuh ke dalam pola komunikasi satu arah yang tidak produktif dan lebih mempromosikan hubungan yang sehat dan harmonis. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.